patologi kelainan sel dan gambar patologinya. Perkenalkan, nama saya Kristiana Sureningsih dari kelas tingkat 1 PPNB. Adaptasi seluler. Sel mampu mengatur dirinya dengan cara mengubah struktur dan fungsinya sebagai respon terhadap berbagai kondisi fisiologis maupun patologis. Terdapat 4 tipe adaptasi seluler. Yang pertama, atrofi. Bisa dilihat di gambar. Yang kedua juga hipertrofi. Yang ketiga hiperplasia. Yang keempat metaplasia. Yang kelima displasia. Atrofi. Yang pertama, berkurangnya ukuran sel akibat hilangnya sebagian komponen sel. Yang kedua, merupakan suatu respon adaptasi sel yang bisa berakibat pada kematian sel. Yang ketiga, atrofi dapat disebabkan oleh usia atau genetika, seperti mewarisi gen yang rusak yang menandakan lisis sel atau menghambat pembentukan protein penting dalam pembentukan sel otot. Faktor lain yang mempengaruhi atrofi adalah perubahan lingkungan. Macam-macam atrofi. Yang pertama, atrofi fisiologis adalah alat tubuh yang dapat mengecil atau menghilang sama sekali selama masa perkembangan atau kehidupan, misalnya pengecilan kelenjar timus. Yang kedua, atrofi adalah mengecilnya alat tubuh pada orang yang sudah berusia lanjut atau angin proses. Yang ketiga, atrofi inaktivitas adalah atrofi yang terjadi akibat aktivitas otot-otot yang mengakibatkan otot-otot tersebut mengecil, misalnya pada kelumpuhan otot akibat hilangnya persyarafan seperti pada poliomyelitis atau atrofi neurotorik. Selanjutnya, atrofi desakan adalah atrofi yang terjadi karena desakan yang terus-menerus atau desakan untuk waktu lama yang mengenai suatu alat tubuh atau jaringan. Misalnya, atrofi desakan fisiologis pada gusi akibat desakan gigi mau tumbuh pada anak-anak. Yang berikut, atrofi endokrin disebabkan oleh penurunan simulasi hormon. Misalnya, penurunan estrogen dan progesteron akan mengakibatkan atrofi payudara dan uterus. Hipertrofi. Pertama, hipertrofi didefinisikan sebagai pembesaran organ atau jaringan karena pembesaran selnya yang tidak disertai dengan peningkatan fungsi organ atau jaringan tersebut. Yang kedua, peristiwa hipertrofi dibagi menjadi 2 sifat, yaitu hipertrofi patologik seperti pada otot jantung pasien yang menderita hipertensi bertahun-tahun. Sedangkan hipertrofi fisiologik terjadi seperti otot rangka pada binaragawan yang mendapatkan beban karena latihan. Bisa dilihat pada gambarnya. Jenis hipertrofi. Yang pertama, fisiologisi. Hipertrofi fisiologis terjadi sebagai akibat dari peningkatan beban kerja suatu sel secara sehat, yaitu peningkatan massa atau ukuran otot setelah berolahraga. Yang kedua, patologi. Hipertrofi patologis terjadi sebagai respon terhadap suatu keadaan sakit, misalnya hipertrofi vertikal kiri sebagai respon terhadap hipertensi kronik dan peningkatan beban jantung. Yang ketiga, kompensasi. Hipertrofi kompensasi terjadi waktu sel tumbuh untuk mengambil alih peran sel lain yang telah mati. Contohnya, hilangnya satu ginjal menyebabkan sel-sel yang masih ada mengalami hipertrofi, sehingga terjadi peningkatan ukuran ginjal secara bermakna. Bisa kita lihat di gambar ini. Macam-macam hipertrofi. Yang pertama, hipertrofi otot adalah suatu bentuk paling umum dari hipertrofia payudara. Adalah pertumbuhan ekstrim payudara. Sebagai contoh, masing-masing payudara seberat 5 kg atau lebih. Gigantomasia dapat terjadi akibat komplikasi saat kehamilan, atau seringkali gigantomastia
anak satu bertas. Yang kedua, hipertrofi klitoris adalah gejala interseksualitas karena klitoris membesar sehingga menyerupai penis. Hiperplasia. Yang pertama, hiperplasia adalah kenaikan absolut jumlah sel pada sebuah jaringan atau organ yang menyebabkan pembesaran jaringan atau organ tersebut disertai dengan peningkatan fungsi organ atau jaringan tersebut. Yang kedua, hiperplasia hanya dapat terjadi pada sel labil seperti sel epidermis atau sel darah. Contoh lain yaitu pembesaran uterus pada saat seorang wanita yang hamil sehingga janin dapat tumbuh membesar di dalamnya. Tetapi hiperplasia tidak dapat terjadi pada sel permanen seperti sel otot rangka, saraf, dan sel jantung. Dapat terjadi pada hati ginjal jaringan ikat. Bisa dilihat gambar di bawah ini. Berdasarkan penyebab terjadinya hiperplasia dapat terbagi atas 3, yaitu hiperplasia fisiologis adalah hiperplasia yang terjadi setiap bulan pada sel jaringan endometrium uterus atau rahim selama stadium folikulat pada siklus menstruasi atau rangsangan hormon pada kehamilan, dan laktasi menimbulkan proliferasi yang luas pada unsur-unsur epitel kelenjar mamae disertai dengan pembesaran jaringan kelenjar mamae. Yang kedua, hiperplasia patologis. Hiperplasia patologis adalah hiperplasia yang dapat terjadi karena perangsangan hormon yang berlebihan. Contohnya yaitu pembesaran kelenjar prostat pada pria, lanutulia, dan kalus yang merupakan penebalan kulit akibat rangsangan mekanik. Pemeriksaan mikroskopis pada halus menunjukkan kenaikan nyata jumlah sel epidermis dan jumlah lapisan sel di dalam epidermis dan jelas merupakan respon adaptasi. Ketiga, hiperplasia kompensasi. Hiperplasia kompensasi adalah hiperplasia yang terjadi karena sel jaringan berproliferase untuk menggantikan jumlah sel yang telah mengalami penurunan jaringan tertentu. Hiperplasia ini ditemui pada sel-sel hati setelah pengangkatan sebagian jaringan hati melalui pembedahan. Metaplasia. Yang pertama, adaptasi metaplasia adalah perubahan sel matur jenis tertentu menjadi sel matur jenis lain. Yang kedua, sebagai contoh sel epitel torak pada saluran pernafasan, seorang perokok yang dapat bersekresi diganti dengan oleh sel epitel gepeng berlapis yang tidak dapat bersekresi. Kondisi ini sangat merugikan karena lendir yang merupakan alat proteksi saluran pernafasan terdapat bakteri, debu, dan benda asing tidak terbentuk sehingga saluran pernafasan mudah mengalami infeksi. Dapat terjadi pada jaringan mesenkimal atau penyangga otot lemak tulang, jaringan epitel penutup, jaringan epitel kelenjar. Displasia. Yang pertama, displasia adalah perkembangan sel atau jaringan yang tidak normal, tetapi belum tentu bersifat kanker. Displasia juga bisa diartikan sebagai tahapan perkembangan sel yang sifatnya berada di antara sel sehat dan sel kanker. Serviks, saluran pernafasan bronkitis kronik dan bronkiektasis atau perokok sigaret, rongga mulut, dan kantong empedu. Ciri-ciri. Pertama, perubahan sifat sel sehingga bervariasi dalam ukuran, bentuk, dan susunannya. Mitos lebih banyak dijumpai pada tempat abnormal di antara sel-sel epitel. Selanjutnya, permulaan dari timbulnya keganasan atau pendahulu kanker. Yang selanjutnya, proses yang reversibel. Selanjutnya, berhubungan erat dengan iritasi atau radang kronik yang berkepanjangan.
pertumbuhan yang kacau, mempunyai inti sel berwarna gelap, ukurannya lebih besar dan abnormal. Neoplasia. Yang pertama, neo berarti baru, plasia berarti pertumbuhan atau pembelahan. Jadi neoplasia mengacu pada pertumbuhan sel yang baru, yang berbeda dari pertumbuhan sel-sel di sekitarnya yang normal. Yang kedua, neoplasma adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh terganggunya kontrol regulasi pertumbuhan sel-sel normal, ditandai dengan pembelahan sel yang tidak terkendali dan kemampuan sel-sel tersebut untuk menyerang jaringan lain, baik pertumbuhan langsung di jaringan yang bersebelahan atau invasi, atau dengan migrasi sel ke tempat yang jauh atau metastase. Baik, sekian dari PPT saya. Terima kasih.